warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan podcast ini, saya Silmi Auralia Putri dari kelompok 3 angkatan 14 akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara serta implementasi nilai-nilai bela negara sebagai ASN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah kebangsaan dulu ya teman-teman. Pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1908, di Leiden, Belanda, telah terbentuk Perhimpunan Indonesia yang menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian, pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dan dilanjutkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Dan yang terakhir, pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuk organisasi PPKI. Jadi, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pengertian tersebut, maka terbentuklah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Kemudian, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan sebagai berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab, meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang terakhir yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, apa sajakah identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai bendera yang biasa kita sebut dengan sang merah putih. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian nilai-nilai bela negara, kita harus mengetahui dulu apa nih sejarah nilai-nilai bela negara. Dimulai dari ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara, yaitu tanggal 18 Desember 2006,
dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Jadi apa pengertian bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Jadi apa saja dasar bela negara itu? Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Jadi bagaimana nih implementasi nilai-nilai dasar bela negara untuk kita sebagai ASN? Sebelum ke contoh implementasinya, kita harus tahu dulu nih fungsi ASN itu apa. Fungsi ASN itu pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayan publik. Ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara yang dapat kita lakukan sebagai seorang ASN. Pertama, cinta tanah air. Kita bisa memberi contoh dengan bayar pajak tepat waktu. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya, kita sebagai pelayan publik tidak boleh membeda-bedakan orang yang datang kepada kita. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagaimana yang kita tahu, Pancasila itu ada 5. Lantas apa contoh yang bisa kita berikan? Kita bisa bertoleransi tinggi untuk teman-teman yang berbeda agama. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Seperti yang kita tahu ya, sekarang sedang pandemi COVID, kita sebagai pelayan publik sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi di sentral-sentral. Itu merupakan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemampuan awal bela negara, contohnya dengan kita menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Baiklah teman-teman, cukup sekian podcast yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara serta implementasi nilai bela negara sebagai ASN.